Jelang putusan sengketa hasil Pilpres 2024, banyak pihak berbondong-bondong menjadi sahabat pengadilan atau amicus curiae. Terakhir, Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara mengajukan diri sebagai amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi. Dalam surat amicus curiae, Senat Mahasiswa STF memohon Majelis Hakim MK mengabulkan seluruh permohonan kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut mereka, proses Pilpres 2024 telah memunculkan wajah penyalahgunaan kekuasaan. Kami simpulkan bahwa pemilu 2024 telah memunculkan wajah penyalahgunaan kekuasaan. Maka saya memohon agar Majelis Hukum dan Hakim di Mahkamah Konstitusi dapat melihat bahwa pikiran luhur ini tentang kesetaraan, tentang transparansi, proses demokrasi, dan juga asas ketidakcurangan harus tetap diprioritaskan. Dan yang ketiga, kami memohon kepada hakim-hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mencegah dan memberhentikan praktik-praktik pemusatan kekuasaan di eksekutif. Tak hanya itu, pengajuan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae juga dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil dan Rohaniawan. Dalam suratnya, koalisi memohon Hakim Konstitusi menjatuhkan putusan berdasarkan etika sekaligus mengadili untuk memperbaiki nilai-nilai kebangsaan. Sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi dengan harapan ini menjadi salah satu butir-butir pertimbangan mengetuk hati nurani agar supaya para hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia bisa benar-benar memakai akal yang sehat dan sebagai bangsa beragama dan dia dengan etika keagamaan yang tulus, para spiritual yang tinggi, sehingga bisa memutuskan keputusan tanggal 22 April dengan seadil-adilnya, imparsial. Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga telah mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi. Pengajuan amicus curiae ini ditulis dalam sebuah surat yang ditulis tangan dan ditandatangani langsung oleh Megawati Soekarno Putri dan diserahkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto ke MK. Ini ada seluruh pertimbangan-pertimbangannya yang disampaikan oleh Ibu Megawati sebagai amicus curiae dan kemudian ditutup dengan tulisan tangan. Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa. Semoga ketuk palu Mahkamah Konstitusi bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Seperti kata Ibu Kartini pada tahun 1911, habis gelap terbitlah terang, sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus-menerus oleh generasi bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Namun ada juga pihak yang mengajukan amicus curiae agar Hakim MK menolak permohonan sengketa Pilpres yang diajukan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Ini diajukan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuwono. Arief menilai kemenangan Prabowo Gibran sudah sah tanpa unsur kecurangan. Ia juga menambahkan proses pemilihan presiden berjalan lancar tanpa protes dari masyarakat. Kami bertindak secara organisasi, atas nama organisasi, juga atas nama warga negara, menyatakan sebagai sahabat hakim dari Mahkamah Konstitusi bahwa satu ya, kemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 adalah sah dan tidak ada kecurangan karena kami adalah bagian-bagian dari yang mengkampanyekan Prabowo Gibran. Ya. Pengajuan amicus curiae baru terjadi di Pilpres 2024. Mahkamah Konstitusi telah menerima 23 pengajuan amicus curiae hingga 16 April 2024. Tim Liputan Kompas TV.